Halo guys, balik lagi sama gue. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru nih. Pasti kalian semua tahu kan, legenda Malin Kundang, si anak durhaka yang dikutuk jadi batu itu loh, yang di Sumatera Barat. Wah, ceritanya legend banget lah. Dari SD kita udah denger, tapi pernah gak sih kalian mikir, beneran durhaka banget ya Malin ini? Atau jangan-jangan ada miss-nya, ada salah pahamnya gitu. Kita coba bedah pelan-pelan ya. Gak usah tegang, santai aja kayak di pantai. Kalian tau lah ya ceritanya. Malin ini kan anak desa biasa, miskin gitu deh. Hidup sama ibunya yang udah tua. Bapaknya udah meninggal katanya. Jadi Malin tulang punggung keluarga. Kesian juga ya kalau dipikir-pikir. Masa depan suram kalau di desa terus. Akhirnya dia punya impian besar, pengen merantau, nyari keberuntungan, biar bisa sukses, biar bisa bahagiain ibu. Logis banget kan niatnya. Siapa sih yang gak pengen sukses? Ibunya awalnya berat hati. Ya iyalah, anak satu-satunya mau pergi jauh. Tapi Malin tetap kekeh. Nekat banget nih bocah. Akhirnya diizinin juga sama ibu. Dengan berat hati dan doa restu, Malin pun berangkat. Naik kapal dagang, berlayar jauh ninggalin kampung halaman. Lama banget dia gak pulang. Bertahun-tahun gitu gak ada kabar sama sekali. Ibunya di rumah sedih. Tiap hari cuma bisa nungguin Malin pulang. Sambil terus berdoa. Kebayang gak sih gimana rasanya? Anak pergi gak ada kabar. Pasti hati ibu hancur banget. Nah terus suatu hari ada kapal besar merapat ke pelabuhan. Kapal mewah banget, gede banget. Isinya orang-orang kaya. Ternyata itu kapal Malin. Dia pulang guys, tapi dia nggak pulang sendirian. Udah bawa istri cantik, bawa harta melimpah ruah. Udah jadi juragan kapal sukses. Keren kan? Mantap jiwa. Berarti impiannya tercapai dong. Iya, tercapai banget malah. Ibunya dengar kabar itu, langsung lari ke pelabuhan. Deg-degan banget lah pasti mau ketemu anak kesayangan yang udah lama nggak pulang. Sesampainya di sana, dia lihat Malin dari kejauhan. "Malin, anakku!" teriak ibunya kegirangan sambil nangis haru. Pengen langsung meluk, tapi reaksi Malin, ini dia bagian yang bikin greget. Malin malah diem aja, malah pura-pura nggak kenal. Siapa wanita tua ini? Katanya ke istrinya. "Aku nggak punya ibu tua dan miskin." Wah ini nih yang bikin emosi. Sumpah ya, ngeselin banget. Ibunya shock, sedih, kecewa. Hatinya remuk redam. Dia coba meyakinkan Malin bahwa dia itu beneran ibunya. Tapi Malin tetep aja ngeles. Bahkan istrinya ikut-ikutan. Mungkin malu kali ya punya ibu kampungan. Akhirnya ibunya marah besar. Marah yang amat sangat. "Kalau kau memang Malin anakku, aku kutuk kau jadi batu." Dan jreng-jreng-jreng, Malin langsung jadi batu. Nah, begitu ceritanya kan? Sad ending banget sih. Tapi guys, coba kita pikirin. Mungkinkah ada sisi lain? Miskomunikasi? Atau mungkin Malin punya alasan? Gini ya, coba kita pakai kacamata agak tengil dikit. Malin kan merantau dari nol, bertahun-tahun berjuang keras di lingkungan yang beda banget. Mungkin dia ketemu orang-orang baru, belajar hal-hal baru. Mungkin dia jadi terbiasa hidup mewah, lingkungannya beda. Jadi pas ketemu ibunya yang sederhana banget, apakah dia beneran gak kenal atau gengsi doang? Bisa jadi guys, manusiawi banget lah itu. Kadang kita kalau udah di puncak, suka lupa sama asal-usul. Tapi masa sampai durhaka gitu? Atau begini guys, bayangin ya, Malin udah lama banget gak ketemu. Wajah ibunya pasti udah banyak berubah, udah tua banget. Malin sendiri juga udah beda banget. Mungkin dia pangling, kayak waktu gue ketemu temen SD. Udah lama gak ketemu, terus manglingin banget. Ini siapa ya? Bisa jadi kayak gitu kan. Tapi kok sampai bilang, aku gak punya ibu miskin? Nah, itu dia poinnya. Bisa jadi Malin lagi di depan karyawannya atau di depan relasi bisnisnya, pengen jaga image gitu. Kalau dia ngaku punya ibu miskin, nanti dikira gimana gitu. Ya ini spekulasi aja sih ya, bukan berarti gue ngebelain Malin. Tapi kan sah-sah aja mikir gini. Atau mungkin Malin lagi ngetes ibunya, pengen tahu seberapa besar kesabaran ibunya. Hahaha, nih ngawur sih ya. Tapi kan drama banget gitu. Kayak sinetron. Atau gini guys, istrinya Malin kan dari keluarga terpandang. Mungkin dia gak suka kalau Malin punya ibu miskin. Jadi dia bisikin Malin, jangan ngakuin dia malu-maluin. Terus Malin jadi ikut-ikutan. Kan bisa aja begitu. Tekanan dari pasangan gitu. Susah juga kan, tapi tetap aja ya, apapun alasannya. Ngaku gak punya ibu itu keterlaluan, durhaka banget emang. Tapi gue mikirnya gini, kalau dia beneran jahat banget, apa iya dia mau merantau buat bahagiain ibu? Niat awalnya kan baik. Nah ini nih yang bikin gue penasaran. Apa yang bikin Malin berubah drastis? Mungkin ada trauma masa lalu? Atau dia emang lupa diri? Bisa jadi sih ya, kalau udah kena harta, tahta, wanita, kadang orang jadi buta.
nyata. Tapi kalau dari sisi ibu, gue beneran salut banget. Kesabaran ibunya luar biasa. Udah ditinggal lama gak ada kabar, pas pulang malah gak diakuin. Jelek banget kan rasanya, makanya kutukan jadi batu itu. Mungkin itu wujud sakit hati ibunya, marah, kecewa, sedih jadi satu. Kalau gue jadi ibunya, mungkin udah ngamuk duluan. Dan ngomong soal kutukan, kalian percaya gak sih kalau di zaman sekarang ada kutukan malin kundang versi modern? Misalnya, anak yang durhaka sama orang tua gak akan pernah tenang hidupnya. Rezekinya seret, hubungannya berantakan. Kayak dikutuk secara nggak langsung gitu. Itu sih yang gue percaya. Hukum karma itu nyata guys. Apa yang kita tanam, itu yang kita tuai. Jadi kalau kita baik sama orang tua, pasti hidup kita juga bakal baik, diberkati gitu. Dan sebaliknya, intinya cerita malin kundang ini ngajarin kita banyak hal. Pentingnya menghormati orang tua, pentingnya bersyukur, dan jangan pernah lupa sama asal-usul. Meskipun kita udah sukses banget, setinggi apapun kita terbang, jangan sampai lupa sama akar kita. Karena tanpa akar, kita nggak akan bisa berdiri. Gue sih berharap ya, kita semua bisa belajar dari kisah malin kundang, biar nggak kejadian di kehidupan kita. Pokoknya, sesukses apapun kita, orang tua itu nomor satu. Mereka yang udah ngebesarin kita, berjuang buat kita. Jadi jangan pernah kecewain mereka. Kalian punya pendapat lain? Mungkin ada yang mikir malin gak durhaka, atau malah punya teori konspirasi. Komen di bawah ya, gue pengen denger juga nih pendapat kalian. Jangan lupa juga buat like video ini kalau kalian suka sama pembahasan kita. Dan yang paling penting, subscribe, biar kalian gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dari gue Raja Katak 55 yang suka ngomongin hal serius tapi santai. Sampai ketemu di video selanjutnya.